Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bisnis plan usaha kami, yaitu adalah usaha kosmetik. Nah, kelompok 3 terdiri dari 5 orang, yaitu pertama saya sendiri, Dika Nugraha Septiono, lalu Fahmi Juniardi, lalu Rudi Setiawan, Moses Al-Kazimi, dan Muhammad Refi Januar. Nah, pada daftar isi PowerPoint ini terdapat beberapa poin, yaitu pendahuluan, gambaran umum, deskripsi, produk, analisa pasar, key resource, organisasi dan manajemen, serta financial plan. Lanjut. Nah, ini ada yang pertama, yaitu berupa pendahuluan. Pendahuluan. Dengan melihat perkembangan zaman yang sekarang makin maju, ini kebutuhan manusia akan perkembangan fashion semakin meningkat, terutama untuk pakaian dan fashion lainnya. Didukung dengan teknologi yang semakin maju, masyarakat cenderung mencari pakaian atau fashion yang kekinian. Bisnis outfit atau pakaian tidak akan habisnya, terutama di kota-kota besar seperti Bandung, Jogja, Jakarta, dan lain-lain. Terlebih dengan adanya teknologi yang semakin maju, baik dari segi produksi, segi pemasaran, banyak masyarakat yang sudah mulai melirik outfit atau pakaian yang memiliki kualitas yang baik, serta dengan harga yang terjangkau. Jenis yang menarik, serta tren pakaian yang terbaru. Mungkin ini kami bermaksud untuk membuat jenis usaha dalam bidang fashion yang memiliki kualitas baik, serta mudah dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. Dari uraian di atas, maka kami memilih untuk memproduksi fashion serta mengembangkan kreativitas dan inovasi. Kami dalam desain dengan alasan tersebut, di atas kami merintis usaha pembuatan yang diberi nama koma dan strip atau cost strip. Dan harapan semua konsumen yang memakai produk dari kami akan merasa nyaman, merasa senang, merasa semangat untuk menjalani aktivitas-aktivitasnya. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah manfaat. Nah, di sini terdapat beberapa poin untuk manfaat. Yang pertama adalah manfaat usaha. Dengan adanya industri usaha pakaian di masyarakat dan mahasiswa memiliki kesempatan untuk memakai pakaian yang nyaman, layak serta berkualitas baik. Selain itu memungkinkan masyarakat dan mahasiswa menjadi mitra bagi kami dalam proses penjualan, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi bagi mahasiswa dan serta masyarakat. Lalu manfaat ekonomi. Dengan usaha pakaian ini, menurut kami sangat menjanjikan keuntungan yang didapatkan. Kami menawarkan pakaian yang berkualitas baik, harga terjangkau, dan mengikuti perkembangan fashion sekarang. Dengan demikian, usaha pakaian kami ini diharapkan dapat mendatangkan keuntungan yang lebih, baik bagi kami atau bagi masyarakat lain. Lalu, manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya usaha ini, masyarakat bisa mendapatkan pakaian yang berkualitas, harga terjangkau, fashionable, dan itu masyarakat nyaman dan menggunakan pakaian ini untuk aktivitas sehari-hari. Lanjut. Nah, selain manfaat, terdapat juga tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Di sini tujuan perusahaan dalam jangka panjang, kami bukan hanya sekedar akan memproduksi pakaian yang akan diproduksi, melainkan jenis fashion lainnya seperti sepatu dan jaket. Kita mengembangkan usaha ini ke berbagai provinsi agar brand yang kami miliki meluas. Selain itu, untuk memperluas jaringan juga, menambahkan omset bagi kami juga, mungkin bukan hanya sepatu dan jaket saja, bisa merambah ke lainnya. Lalu ada jumlah dana yang dibutuhkan. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk membangun perusahaan ini diperkirakan mencapai dana 35 juta dengan rincian pembelian untuk mesin jahit, mesin obras, mesin printing, mesin press, dan lain-lain. Serta manfaat yang akan didapatkan oleh investor ketika investor akan gabung ke kami berupa keuntungan dari setiap penjualan produk yang kami jual, serta hak kepemilikan sebagian usaha yang dimiliki berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Lanjut. Nah, berikut adalah gambaran umum rencana bisnis yang akan dijelaskan oleh Muhammad Refi. Silakan Muhammad Refi. Ya, sekarang ada gambaran umum rencana bisnis kita. Nah, di sini ada latar belakang usaha dan produk utama.
latar belakang usaha dengan makin maraknya fashion pada saat ini, terutama di kalangan anak muda yang makin unik dan menarik, serta ragam jenis yang bermunculan, kami berusaha bersaing dengan pesaing dengan keunggulan produk yang kami miliki berupa kualitas yang baik, harga terjangkau, dan fashionable sesuai berkembangan zaman. Maka dari itu kami membuka usaha di bidang fashion ini. Kemudian produk utama yang akan kami pasarkan berupa kaos atau t-shirt yang memiliki beragam jenis baik lengan panjang, pendek, serta lainnya berikut. Nah, ini adalah produk yang akan kami jual yang berupa t-shirt atau kaos. Nah, kemudian ada strategi pemasaran. Terdapat beberapa strategi pemasaran yang akan kami lakukan dalam pemasaran produk kami dengan cara melakukan penjualan pada online shop dan offline shop. Mengikuti bazar baju nasional untuk memperkenalkan brand kami, tak lupa media sosial pun akan menjadi sarana penjualan kami, baik Instagram dan Facebook dan media sosial lainnya. Rencana pengembangan usaha tidak hanya t-shirt saja yang akan kami produksi, kami akan mengembangkan produk berupa jaket dan sepatu dikarenakan perkembangan fashion selain t-shirt kemungkinan akan mengalami perkembangan yang pesat di kemudian hari. Ada kelanjutannya ya, di sini ada deskripsi produk yang dimana ada poin-poinnya. Di sini ada analisa SWOT. Costrip mengambil konsep desain logo namanya yaitu Costrip. Selain itu, Costrip memberikan desain yang simpel dan nyaman untuk dipakai bagi konsumen. Desain logo tersebut diimplementasikan melalui produk kami yang sangat aman dan nyaman untuk digunakan, namun dapat diperoleh dengan harga terjangkau. Di poin yang kedua ada produk utama, di mana produk utama yang akan kami pasarkan berupa kaos atau t-shirt yang memiliki beragam jenis baik lengan panjang, pendek, serta lainnya. Berikut adalah produk yang akan kami jual. Nah, di analisa SWOT, Costrip mengambil konsep desain logo namanya yaitu Costrip. Selain itu, Costrip memberikan desain yang simpel dan nyaman untuk dipakai bagi konsumen. Desain logo tersebut diimplementasikan melalui produk kami yang sangat aman dan nyaman untuk digunakan, namun dapat diperoleh dengan harga terjangkau. Nah, di sini dibagi dengan 4, ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama ada strength. Harga Costrip relatif murah dibanding dengan harga produk lainnya yang di pasaran, dengan kualitas yang bagus dan desain logo yang simpel, serta tidak mudah hilang desain logonya. Yang kedua ada weakness, di mana banyaknya pesaing yang kesamaan jenis produk kaos dan kalah populer dibandingkan kaos distro lainnya. Dan yang ketiga ada opportunity, dengan desain simpel dan unik, Costrip berpeluang lebih banyak disukai orang-orang dengan desainnya, logo yang simpel dan berpeluang untuk menarik pelanggan, serta harga yang murah dan kualitas yang terbaik bagi pelanggan. Nah, yang keempat ada threat, ya banyaknya pesaing yang kesamaan jenis produk kaos dan kalah populer dibandingkan kaos distro lainnya. Lanjut. Nah, di sini ada analisa produk pendukung bisnis. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen-elemen yang terkait di dalamnya. Adapun elemen-elemen yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini yaitu ada produsen bahan baku, produsen benang, produsen plastik kemasan, dan jasa ekspedisi. Dan untuk di distributor, agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, kami melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku sehingga bahan-bahan dari produk kaos mudah didapatkan. Nah, yang ketiga ada pelaku bisnis. Di dalam pelaku bisnis, penjualan Costrip ini kami tidak memerlukan sumber daya manusia dengan gelar keahlian khusus seperti sarjana, akan tetapi yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun, sabar, kerja keras, dan orang yang cukup kreatif karena bisnis tak cukup hanya bekerja keras. Namun kami juga memerlukan pemikiran-pemikiran dan ide cemerlang yang mampu membuat usaha semakin berkembang. Dan yang di pengelola tempat, dalam bisnis yang akan kami jalankan, tentunya kami harus
mempunyai izin dengan pengelola tempat yang akan kami jadikan sebagai lokasi berbisnis. Tentunya jika kami sudah mempunyai izin yang cukup, usaha yang kami jalankan pun tidak berjalan dengan rasa khawatir dan akan menimbulkan rasa aman bagi pelaku usaha maupun konsumen. Nah, di poin terakhir ada jumlah produksi. Jumlah produksi yang akan kami buat pada setiap bulannya berkisaran sebanyak 100 pieces. Dapat terjadi kemungkinan penambahan jumlah produk di kemudian hari apabila produk laku keras di pasaran. Nah, di sini ada analisa pasar yang akan dijelaskan oleh teman saya, Moses. Ya, terima kasih Rudi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar, target pasar. Yang pertama, segmentasi pasar, yaitu menuju ke kalangan remaja dikarenakan produk yang kami buat mengikuti perkembangan zaman, di mana desain yang kami buat simple dan tren dan juga fashionable. Target pasarnya itu remaja berusia 17 sampai 20 tahun. Yang kedua, dewasa. Tidak hanya untuk kalangan remaja, kami pun membuat produk yang disesuaikan untuk dewasa, di mana desain yang kami buat simple, elegan bagi orang dewasa. Yaitu target pasarnya mahasiswa dan masyarakat yang berusia 20 tahun sampai 35 tahun. Next. Strategi pemasaran. Untuk strategi pesaing kami melakukan beberapa terobosan berupa beberapa promosi seperti diskon, buy one get one. Kami pun akan menyasar pasar online ataupun marketplace. Karena yang kami lihat dari beberapa pesaing kami masih melakukan pemasaran dengan secara offline. Dan mungkin itu akan menjadi kelebihan kami untuk terjun ke pemasaran online. Ini ada key resources. Next. Rancangan produksi. Untuk rancangan produksi, alat yang digunakan yaitu ada mesin jahit, mesin obras, mesin printing, mesin press, plastik packing, dan mesin cutting. Untuk jumlah per unitnya, untuk mesin 1 unit rata-rata, untuk plastik packing 100 piece, dan untuk mesin cutting juga 1 unit. Belum dimiliki semuanya. Ini untuk biayanya beragam ya. Untuk total biayanya sekitar 27.888.000. Oke, next. Bahan produksi dan tenaga kerja langsung. Bahan baku yang digunakan cotton combat 30 dan juga cotton combat 24. Ada kertas printing dan benang. Berikut tenaga kerja yang langsung pada proses pembuatan strip. Yang pertama, tenaga kerja langsung operator mesin jahit, operator mesin obras, operator mesin press, operator mesin printing, packaging, finishing, dan operator cutting. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih untuk Saudara Moses. Ya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Kemudian di sini ada organisasi dan manajemen. Untuk struktur organisasi, di sini ada struktur organisasi dan kegiatan utama. Bisa dilihat untuk struktur organisasi di sini ada owner. Owner itu sebagai kepala divisinya. Di bawah owner dia memegang dua divisi, yaitu bagian produksi dan pemasaran. Sedangkan di bagian divisi dia mengontrol 6 divisi, yaitu yang pertama cutting, divisi jahit, divisi obras, divisi printing, divisi press, dan packaging yang terakhir. Dan untuk kegiatannya yang nomor pertama
Melakukan pengawasan dan controlling kepada seluruh divisi, menerima laporan produksi dan pemasaran. Itu adalah pelaksanaan tugas untuk owner. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas bagi manajer produksi, yaitu pertama melakukan pengawasan dan controlling pada produksi. Yang kedua, kemudian dia melaporkan kegiatan produksi tersebut ke owner. Kemudian yang ketiga ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran di sini pelaksanaan tugasnya yaitu untuk melakukan pemasaran produk. Jadi produk yang kita buat itu tugasnya dia untuk memasarkan produk tersebut. Kemudian yang kedua, dia melaporkan kegiatan pemasaran ke owner. Kemudian divisi bagian operator cutting tugasnya hanya untuk melakukan cutting pada bahan. Dan untuk operator jahit tugasnya yaitu melakukan penjahitan pada bahan yang sudah dipotong. Untuk operator obras, tugasnya yaitu melakukan pengobrasan pada bahan yang sudah dijahit. Kemudian di bagian operator printing, dia melakukan printing pada desain kaos. Kemudian divisi operator press, tugasnya yaitu untuk melakukan pengepresan desain yang telah diprinting ke kaos. Dan yang terakhir bagian packaging yaitu melakukan pengepakan produk yang sudah jadi kaos. Dan di sini ada financial plan. Nah, di sini ada terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perhitungan laba bersih. Bisa dilihat di sini untuk alat kita memerlukan 5 mesin alat, yaitu mesin jahit, mesin obras, mesin printing, mesin press, dan mesin cutting. Untuk harga mesin masing-masing bisa dilihat harganya tertera di situ. Dan untuk total semuanya dari alat tersebut yang bisa ditotalkan yaitu senilai 27.798.000. Kemudian di sini ada bahan baku asumsi selama 1 bulan. Di sini ada biaya untuk pembelian benang yaitu seharga 500.000, untuk pembelian kain seharga 1 juta rupiah, dan untuk plastik packaging yaitu harganya 90.000. Nah, untuk total bahan per bulan kita bisa ditotalkan semuanya menjadi 1.590.000. Dan untuk total pengeluaran dalam 1 bulan untuk laba bersih yaitu dari total alat ditambahkan dengan total bahan per bulan dan dapat nilai sebesar Rp29.388.000. Next. Kemudian di sini ada perhitungan BEP atau break even point. Nah, di sini ada harga jual atau P. Untuk harga jual produk kita yaitu seharga Rp80.000. Dan untuk biaya penyusutan atau bulan atau TFC yaitu biaya listrik kita seharga Rp500.000. Dan untuk total variabel per bulan yaitu seharga Rp1.890.000. Dan di sini untuk N yaitu sama dengan jumlah unit yang terjual. Nah, di sini ada perhitungannya, rumusnya yaitu P dikali N sama dengan TFC plus TVC. Untuk P yaitu nilai 80.000 dikali N sama dengan TFC-nya yaitu 500.000 ditambah TVC. TVC-nya itu yaitu senilai 1.890.000. Kemudian kita pindahkan rumus, kita jumlahkan dulu 80.000 dikali N sama dengan 2.390.000. Di sini untuk N atau jumlah unit yang terjual yaitu senilai Rp29.875. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada penjelasan materi yang belum bisa dimengerti. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Sekian dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.